Inilah kisah brutal Bang Jago Patrick Refra, pemimpin 20.000 preman pasar Tanah Abang yang mengancam kedamaian Jakarta dengan intimidasi dan pemerasan. Ketika kakek tua Pak Zarkoni dan Ibu Fatimah jadi korban, kekejamannya dirusak, mobilnya dipukul, hingga berdarah dan pingsan. Sang preman tidak tahu kakek tua itu adalah ayah kandung dari Komandan Kopassus Khalid Sayaf. Khalid Sayaf turun tangan bersama TNI Polri untuk menumpas habis preman Sriwijaya. Berjaya mengungkap perjuangan heroik melawan kejahatan terorganisir di ibu kota. Saksikan aksi pemberantasan premanisme dan balas dendam yang penuh emosi ini. Jangan lupa subscribe channel Sebaris Kisah, supaya kamu enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Like video ini kalau kamu suka dan tulis di kolom komentar untuk TNI Polri. Kita tonton sampai selesai karena cerita ini penuh kejutan dan inspirasi. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menembus lorong-lorong sempit pasar Tanah Abang. Bau anyir keringat bercampur amis ikan dan aroma sisa sayuran busuk memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang mulai membuka lapak, tampak sepasang suami istri tua tengah memindahkan karung-karung pakaian bekas ke atas meja jualan. Pak Zarkoni, lelaki renta berusia 65 tahun, dengan napas terengah-engah mengangkat satu karung terakhir. Sementara istrinya, Bu Fatimah, membentangkan plastik besar sebagai alas. Pelan-pelan, Pak, jangan dipaksain. Urat nadi sampean udah bukan besi, ucap Bu Fatimah lembut. Pak Zarkoni hanya tertawa kecil. Kalau bukan kita yang kerja, siapa lagi, Bu? Nunggu anak kita pulang belum tentu bisa cuti dari tugasnya. Mereka tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi titik balik hidup mereka. Tiba-tiba dari ujung gang pasar terdengar suara derap langkah kaki yang kasar. Sekelompok pria berbadan besar mengenakan jaket bertuliskan Sriwijaya melangkah menuju lapak Pak Zarkoni. Warga sekitar langsung menyingkir. Tak ada yang berani menatap wajah pemimpin mereka, Patrick Refra, yang lebih dikenal sebagai Bang Jago. Bang Jago berdiri di depan lapak dengan sorot mata tajam. Pagi, Pak Tua. Hari ini udah jatuh tempo. Ya, mana setorannya? Pak Zarkoni mengusap keringat di kening. Maaf, Bang. Dagangan sepi. Kemarin baru bisa ngumpulin segini. Ia menyerahkan segepok uang lusuh tak lebih dari 200.000 rupiah. Bang Jago menatap uang itu dengan jijik lalu melemparkannya ke lantai. Apa ini? Gua minta 3 juta, bukan recehan kayak gini. Apa lu pikir gua ini pengemis? Hah? Maaf, Bang. Kami benar-benar gak sanggup minggu ini. Kalau abang berkenan, besok kami tambah. Suara Pak Zarkoni terputus. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Bang Jago langsung menghantamkan lututnya ke perut Pak Zarkoni. Tubuh renta itu roboh ke lantai. Bu Fatimah menjerit histeris mencoba menahan pukulan berikutnya, namun malah didorong hingga terhuyung. Jangan, Bang. Ampuni suami saya, isaknya. Bang Jago tak peduli. Ia mengambil satu botol air mineral lalu memecahkannya ke kepala Pak Zarkoni yang sudah bersimbah darah. Gua gak peduli lu hidup atau mati. Yang penting setoran aman. Ini pasar gua. Tanah Abang itu punya Sriwijaya, ngerti lo? Sementara itu, seorang pemuda diam-diam merekam peristiwa itu dengan ponselnya dari kejauhan. Ia langsung lari setelah merekam 2 menit kekejaman tersebut. 2 jam kemudian, video kekerasan itu sudah viral. Tagar preman Tanah Abang dan Sriwijaya trending di lini masa. Publik geram. Berita mulai bermunculan di media online dan televisi. Namun, polisi belum bergerak. Di ruang IGD RSUD Tarakan, Bu Fatimah duduk menggenggam tangan Pak Zarkoni yang belum sadar. Kepala dan pelipisnya diperban, darah masih merembes pelan. Air matanya terus mengalir. Ya Allah, anakku Khalid, di mana kamu? Nak, ayahmu butuh kamu. Di luar, sejumlah wartawan mencoba masuk, namun pihak rumah sakit menahan. Sementara itu, sebuah mobil dinas dengan plat Kopassus berhenti di depan IGD.
Seorang lelaki berseragam loreng keluar tergesa. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Tapi kali ini matanya memerah karena amarah dan duka. Dia adalah Letnan Kolonel Khalid Sayyaf, putra satu-satunya pasangan Zarkoni dan Fatimah. Khalid masuk ke ruangan menatap tubuh ayahnya yang terbaring tak berdaya. "Bu, siapa yang lakukan ini?" "Preman pasar." "Nah, Bang Jago, itu ormas Gribi Jaya. Mereka tiap minggu minta setoran, ayahmu gak sanggup." Suara Bu Fatimah tercekat. Khalid mengepalkan tangannya. "Bang Jago, Gribi Jaya." Kepala ruangan mendekat dan berbisik. "Maaf, Pak. Ayah Anda mengalami cedera dalam dan pendarahan otak ringan. Kami akan lakukan CT scan lanjutan." Tanpa berkata apa-apa, Khalid keluar dari ruang IGD dan berdiri di lorong rumah sakit. Ia menghela napas dalam-dalam. Pikirannya bergejolak. Dulu ia dilatih untuk membasmi teroris dan pengacau negara di medan operasi. Tapi hari ini musuhnya ada di rumah sendiri, di jantung ibu kota, memeras dan menyiksa rakyat kecil, termasuk ayahnya sendiri. Ponselnya bergetar. Kolonel Umar, atasan Khalid, menelepon. "Khalid, aku lihat berita. Ayahmu korban pemukulan preman." "Ya." "Jangan ambil langkah gegabah. Kita harus tempuh jalur hukum." "Komandan, hukum tak berlaku buat mereka. Saya akan ambil tindakan. Saya tahu risikonya." "Khalid, kamu anggota Kopassus, bukan eksekutor jalanan. Jangan bikin institusi kita disalahkan." "Saya bukan eksekutor jalanan, Komandan. Tapi saya juga bukan anak durhaka yang tinggal diam lihat ayah ibunya diinjak-injak." Panggilan ditutup. Khalid memasukkan ponsel ke saku. Dalam benaknya, satu hal sudah bulat. Tanah Abang tak bisa dibiarkan menjadi neraka selamanya. Jika hukum tak mampu menertibkan, maka hukum dari loreng akan bicara. Ia memandang langit Jakarta yang mendung lalu berbisik sendiri. "Bersiaplah, Bang Jago. Neraka yang kau bangun akan segera kubakar." Suasana di markas Kopassus Cijantung siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Para prajurit berbaris rapi di lapangan latihan. Keringat membasahi baju loreng mereka. Namun, di salah satu ruang pertemuan tertutup, Letkol Khalid Sayyaf berdiri tegak di depan proyektor, memperlihatkan cuplikan video kekerasan di Pasar Tanah Abang yang kini telah tersebar luas di media sosial dan televisi nasional. Ini bukan kejadian satu atau dua kali. Sudah belasan laporan masuk sejak 3 bulan terakhir. Tapi tak satu pun ditindak secara serius. Para preman ini berseragam ormas, menguasai pasar rakyat, minta setoran, menyiksa warga, dan sekarang menyiksa orang tua saya. Suara Khalid terdengar dalam, tapi tajam seperti bilah sangkur. Di hadapannya duduk 5 prajurit pilihan, orang-orang kepercayaannya sejak operasi di Papua, Timor Leste, dan bahkan saat penugasan rahasia di Afrika lalu. Mereka semua tahu jika Letkol Khalid memanggil mereka secara pribadi, pasti ada misi yang bukan main-main. "Komandan," ujar Sersan Mayor Marwoto, bekas penembak Jitu Tim Alpha. "Apa ini artinya kita akan operasi senyap tanpa restu Mabes?" Khalid menatap Marwoto lama. "Operasi ini bukan balas dendam pribadi. Ini untuk menegakkan martabat warga sipil yang diinjak-injak. Saya tahu hukum dan prosedur, tapi saya juga tahu negara ini tidak boleh kalah oleh preman. Gribi Jaya telah berubah dari ormas menjadi organisasi kriminal. Kita tidak bisa tinggal diam." Kopral Rizan, yang dulu ikut misi di Marawi, bertanya pelan, "Apa kita akan pakai taktik bersenjata, Komandan?" Khalid menggeleng. "Bukan sekarang. Kita mulai dari dasar. Kita kumpulkan bukti. Kita petakan jaringan mereka. Kita sisir dari Tanah Abang. Cari siapa backing mereka di Polres, siapa cukong di baliknya, siapa politisi yang lindungi mereka. Operasi ini harus bersih dan tepat. Saya enggak mau nama Kopassus kotor hanya karena kita gegabah." Semua prajurit mengangguk. "Siapkan tim observasi turun malam ini. Marwoto,
kamu pimpin penyamaran di pasar. Rizan, kamu masuk jalur intel warga. Kita mulai dari bawah. Tidak ada seragam, tidak ada tanda pangkat. Kita bukan prajurit di sini. Kita bayangan. Malam harinya, pasar Tanah Abang sudah berubah menjadi zona gelap. Lampu-lampu remang, aroma gorengan bercampur keringat, dan teriakan tukang parkir liar menciptakan kekacauan khas pasar malam. Di antara keramaian itu, seorang lelaki berbadan kekar mengenakan kaos lusuh dan topi butut menyusuri lorong-lorong. Marwoto. Ia menyamar sebagai pedagang pengangkut barang. Di tangan kanannya ia membawa troli kosong dan di balik kaosnya terselip alat perekam mini. Ia menghampiri seorang pemuda kurus yang tengah duduk di emperan menjajakan rokok batangan. Bang, numpang tanya. Kalau mau buka lapak baru di sini, siapa yang ngatur? Pemuda itu menatap kiri kanan lalu menjawab pelan, "Lo orang baru ya? Lo harus ketemu orang dalam. Namanya Roni, anak buah Bang Jago. Tiap minggu setoran 500.000 rupiah. Kalau nggak bisa, lo bisa hilang." "Loh, kok bisa hilang?" "Jangan tanya banyak. Yang nanya-nanya banyak biasanya diseret ke belakang los daging. Habis itu nggak ada kabarnya lagi." Marwoto pura-pura ketakutan. "Wah, serem amat, Bang. Tanya-tanya boleh asal lu bukan wartawan?" "Ya," kata pemuda itu curiga. Marwoto tersenyum tipis. "Gue bukan wartawan, gue rakyat kecil kayak lu juga. Di posko kecil yang disewa diam-diam di belakang ruko tua di kebun kacang, Khalid membuka peta besar pasar Tanah Abang. Titik-titik merah ditandai di area yang diduga dikuasai. Gribi Jaya, ini jaringan mereka," ujar Rizan sambil menunjukkan hasil investigasi. "Pusat komando di ruko Blok F lantai 3. Di situ ada Bang Jago dan dua tangan kanannya, Roni dan Coki. Uang setoran dibawa ke lantai 4. Ada kamar yang dijaga orang bersenjata. Di atasnya ada ruangan judi online." "Judi online ya, Komandan. Mereka gunakan dana dari pasar buat putar bisnis gelap. Ada saksi yang bilang Bang Jago punya backingan dari oknum polisi berpangkat AKBP di Polres Jaus." Khalid terdiam. Ia menyadari medan ini lebih berbahaya dari perkiraan. Musuhnya bukan hanya preman jalanan, tapi jaringan korup yang menjalar ke aparat. "Baik," katanya akhirnya. "Kita lanjutkan infiltrasi. Jangan bentrok dulu. Kita cari waktu yang tepat." Di waktu yang sama, di lantai 4 ruko Blok F, Bang Jago tengah tertawa lebar sambil memegang tumpukan uang tunai. "Gila, duit pasar naik 2 kali lipat bulan ini. Enak banget jadi raja di kampung sendiri." Roni, anak buahnya, berkata, "Tapi, Bang, ada yang aneh. Ada anak-anak baru yang masuk pasar. Gaya mereka beda, kayak orang latihan militer." Bang Jago menghentikan tawanya. "Militer?" "Iya." Mereka diam, tapi matanya tajam. Gerakannya juga rapi. Bang Jago menyipitkan mata. "Kirim orang, buntuti. Kalau perlu hilangkan mereka. Gue nggak mau ada tentara main-main di sarang gue." Dini hari, jam menunjukkan pukul 2.45. Khalid sedang menatap layar laptopnya. Ia memutar kembali video ketika ayahnya dipukul Bang Jago. Tangannya mengepal. Ia menarik napas dalam-dalam. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu misi ini tak akan mudah. Ada nyawa di garis depan, termasuk nyawa orang tuanya, timnya, dan warga sipil tak berdosa. Lalu ia membuka pesan suara di ponselnya. Pesan dari ibunya. "Nak, ayahmu sudah siuman sebentar tadi. Dia cuma bilang satu hal, jangan buat dirimu dalam bahaya. Kalau kamu bisa, tolong bantu orang-orang di pasar itu. Mereka takut sekali, Nak. Bukan cuma kita." Mata Khalid berkaca-kaca. Ia menggenggam ponselnya erat lalu berdiri dan berseru pada dirinya sendiri. "Demi ayah, demi ibu, demi rakyat kecil yang tak punya pelindung, aku, Letkol Khalid Sayaf bersumpah akan membersihkan Tanah Abang dari para bajingan itu. Dengan darah kehormatan atau nyawaku sekalipun."
Subuh belum juga menyingsing, langit Jakarta masih menggantungkan awan gelapnya. Namun di sebuah ruko tua yang disulap menjadi markas rahasia, Letkol Khalid Sayaf dan tim kecilnya sudah bersiap. Mereka tak mengenakan loreng Kopassus. Tak ada lambang negara, tak ada baret merah. Yang mereka bawa hanyalah nyali, akal dingin, dan tekad untuk menumbangkan kekuasaan gelap dari Sriwijaya, organisasi premanisme berkedok ormas yang telah mencengkeram jantung ekonomi rakyat. Marwoto, kamu tetap di pasar. Jaga kedekatan dengan lapisan bawah. Aku butuh info kapan Roni, tangan kanan Bang Jago, turun minta setoran, ujar Khalid seraya menunjuk titik merah di peta. Siap, Komandan, jawab Marwoto singkat. Rizan, kamu masuk ke rumah judi di lantai 5. Pura-pura jadi pemain. Catat semua wajah. Siapa yang jaga, siapa yang bawa uang, siapa yang kontrol sistem. Rekam pakai kamera mini di kancing bajumu. Berarti saya masuk hari ini juga. Ya, Bang Jago mulai curiga. Kita harus lebih cepat dari mereka. Di sisi ruangan, Serda Sarah, satu-satunya agen wanita dalam tim, mengangguk sambil membuka laptop. Saya sudah tracking transaksi rekening mencurigakan. Ada pola transfer besar dari akun bernama CV Setiausaha Jaya ke 3 rekening berbeda. Salah satunya milik seseorang bernama AKBP Kuntadi, oknum polisi. Laporan itu membuat Letkol Khalid menghela napas panjang. Jadi benar, mereka tak hanya preman pasar, tapi sudah masuk ke struktur aparat. Di sisi lain Tanah Abang, suasana pagi kembali riuh. Pedagang mulai membuka terpal, mendorong gerobak, dan memanggil-manggil pembeli. Tapi di bawah keriuhan itu, rasa takut terus membayangi. Seorang ibu tua, Mak Marni, mencoba membuka lapaknya yang kecil. Namun baru saja meletakkan baskom berisi kerupuk, 2 pria berbadan besar menghampiri. Bu, sudah tanggal 5. Mana setorannya? Tanya salah satu dari mereka dengan tatapan kosong. Mak Marni gemetar. Anu, saya belum dagang 2 hari ini. Dagangan sepi, Pak. Pria itu langsung membalikan meja Mak Marni hingga semua kerupuk tumpah. Gak ada alasan. Lu pikir ini pasar kakek lu? Warga sekitar menunduk. Pura-pura tidak melihat. Tapi dari kejauhan, Marwoto sudah merekam kejadian itu. Ia melihat nama di rompi preman itu. Coki, salah satu algojo Sriwijaya. Sore harinya, Khalid duduk berhadapan dengan seorang pria tua bersurban. Wajahnya penuh luka memar. Ia adalah Haji Aminuddin, salah satu tokoh masyarakat yang dulu pernah melawan preman pasar. Mereka datang setiap minggu, Letkol, mulai dari minta uang keamanan, pajak listrik, sampai kutipan dagang. Kami rakyat kecil tak punya pilihan. Beberapa kali warga melawan, langsung hilang. Ada yang ditemukan, ada yang gak pernah kembali. Kami akan hancurkan mereka, Pak Haji. Tapi saya butuh saksi, butuh orang-orang yang berani bicara. Haji Aminuddin menatap lurus. Kalau Letkol yang bergerak, kami siap. Sudah cukup kami diam. Tapi ingat, Bang Jago bukan preman biasa. Dia punya tentakel di kepolisian, bahkan katanya di DPRD. Di lantai 4 ruko Blok F, Bang Jago sedang duduk di sofa empuk menonton siaran berita tentang kekerasan premanisme. Namun wajahnya tetap tenang. Berita makin panas. Bang, kata Roni sambil menghisap rokoknya. Ada yang nyebar video emak-emak di palak coki. Bang Jago hanya tersenyum miring. Bagus. Biarkan mereka takut. Biarkan orang Jakarta tahu siapa raja di pasar. Tapi ada yang aneh. Anak buah kita bilang ada pria misterius mondar-mandir, nggak banyak omong, tapi suka nanya-nanya harga sewa lapak. Mata-matai, cari tahu siapa dia. Kalau perlu julik dan interogasi. Kita nggak boleh kecolongan. Di dalam rumah judi lantai 5, Rizan sudah menyamar jadi penjudi kampungan. Ia sengaja tampil jorok dan cerewet. Di tangannya, kamera kancing merekam seluruh ruangan.
Beberapa bandar duduk di sudut ruangan mengoperasikan komputer. Ada layar besar yang menampilkan taruhan bola online dan slot. Di belakang mereka, seorang pria tinggi bertato di leher tampak mondar-mandir. Namanya Wawan Cungkring, mantan narapidana yang kini jadi kepala keamanan rumah judi. Rizan mencatat semuanya. Pola keluar masuk uang tunai, siapa bawa koper, dan kapan uang diturunkan ke lantai 2 untuk dicuci lewat kios fiktif. Namun tak disangka, seorang penjaga menyadari gelagat anehnya. Lu ngapain lihatin situ terus? Lu ngitung duit gue? Wah, maaf, bang. Gue cuman mau nyari hoki, jawab Rizan gugup, pura-pura mabuk. Tapi penjaga tak percaya. Ia mendekat dan menarik kerah Rizan. Kamera kancing hampir terlepas. Di posko, layar laptop mendadak gelap. Sinyal kamera Rizan terputus. Komandan, teriak Sarah. Sinyal Rizan hilang. Terakhir di koordinat lantai 5. Tanpa pikir panjang, Khalid berdiri. Kita evakuasi. Operasi penyelamatan. Sekarang juga. Komandan, itu berisiko. Kalau kita masuk sekarang bisa bentrot, kata Marwoto. Kalau kita tunggu, dia bisa dibunuh. Sementara itu di lantai 5, Rizan sudah diseret ke ruang kosong. Wawan Cungkring menamparnya keras lalu mencabut pisau. Lo intel ya? Siapa lo? Rizan tak menjawab. Rudy mengangkat pisaunya, siap menggores lengan Rizan sebagai peringatan. Namun tiba-tiba pintu terbuka keras. Prak, 3 pria bertopeng masuk dengan cepat. Dalam hitungan detik, Rudy dan 2 penjaga disergap dan dipukul hingga pingsan. Salah satu pria itu membuka topengnya. Khalid, cepat keluar. Kita sudah ditandai, katanya singkat pada Rizan. Malam itu, seluruh Tanah Abang mulai gemetar. Karena tanpa diketahui para preman, badai sedang disiapkan. Badai tak berbentuk, tak berseragam, tak berbunyi, tapi siap menyapu bersih setiap sudut pasar dari cengkeraman Gribi Berjaya. Dan badai itu bernama Operasi Bayangan. Pagi itu, Tanah Abang kembali sibuk seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Bau ketegangan menyelinap di antara aroma gorengan, kain batik, dan teriakan pedagang. Wajah-wajah pedagang tampak gelisah, seolah menanti sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa dari mereka berbisik tentang kejadian semalam, tentang suara ribut di lantai 5, dan orang tak dikenal yang kabur dari rumah judi. Di salah satu sudut pasar, seorang pemuda parubaya dengan jaket lusuh tengah membagikan selebaran kecil. Diam-diam waspadai Gribi Berjaya. Ormas bukan untuk memalak rakyat. Kita tidak sendiri. Perlawanan akan datang. Kamu berani-beraninya lu sebarin beginian di wilayah Bang Jago? Bentak salah satu anggota Gribi yang melihatnya. Pria itu bernama Mahendra, berbadan besar dan berkepala pelontos. Ia langsung meraih kerah baju si pemuda. Aku cuma nyebar pesan kebenaran, Bang, jawab pemuda itu dengan suara bergetar. Tanpa ampun, Mahendra mendorongnya hingga jatuh ke trotoar dan menginjak kertas-kertas yang berserakan. Lu pikir lu pahlawan? Ini pasar milik Gribi Berjaya. Orang-orang hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tuli. Namun di atas gedung pasar Blok C, seorang pria berjaket hitam dengan teropong kecil mencatat semua kejadian itu. Target penganiayaan warga oleh Mahendra. Jam 8.35. Rekaman masuk, bisiknya pelan. Ia adalah bagian dari tim Letkol Khalid, pasukan pengintai bernama Jaya. Di markas kecil mereka, Roy sedang membuka laptop sambil menatap layar dengan rahang mengeras. Rekaman aksi Mahendra barusan membuat dadanya mendidih. Mereka makin berani di depan umum. Hari ini kita mulai fase 2, ucapnya tegas. Apa perintahnya, Komandan? Tanya Sarah. Kita tebar ketakutan balik ke mereka. Jangan langsung kontak fisik. Kita goyang sistem logistik mereka. Kita sabotase aliran uang dan distribusi barang ilegal. Preman juga butuh uang. Tanpa dana mereka akan runtuh dari dalam.
Sementara itu, di salah satu gudang rahasia Gribi Berjaya di daerah Petamburan, Roni, tangan kanan Bang Jago, sedang mengawasi pengemasan puluhan dus rokok ilegal dan miras impor. Barang-barang itu akan disebar melalui jaringan kaki lima di Tanah Abang. Pastikan semua truk jalan jam 10 malam. Jangan telat. Besok ada tamu dari Dewan, katanya sambil mengecek daftar pengiriman. Namun tak disadari Roni, sistem kontrol truk mereka sedang diretas. Di sebuah apartemen seberang gudang, Sarah mengetik cepat di laptop. Matanya tak lepas dari kode sistem. Komandan, aku sudah injek virus pelumpuh. Dalam 10 detik, sistem pengiriman Gribi akan kacau, katanya melalui radio. Rao, yang tengah mengatur pergerakan tim dari mobil van hitam, menjawab, "Laksanakan." Sarah menekan tombol enter. Di gudang, tiba-tiba semua alarm logistik berbunyi nyaring. Data pengiriman di tablet Roni hilang. Mesin barcode hang. Semua orang panik. Apa-apaan ini? Siapa yang bobol sistem kita? Roni berteriak marah. Di tempat lain, seorang kurir Gribi sedang membawa koper berisi uang setoran dari lapak-lapak kecil. Namun saat melewati gang sempit di belakang Blok A, ia dihentikan oleh dua pria bertopi yang tampak seperti pemulung. Tanpa berkata-kata, salah satu pria menyemprotkan gas bius ke wajah kurir itu. Dalam hitungan detik, pria itu pingsan. Koper lenyap. Di dinding gang, tulisan merah menyala muncul dari ket semprot. Ini baru awal. Gribi Berjaya akan tumbang. Berita tersebar cepat. Dalam satu hari, Gribi Berjaya kehilangan 3 koper uang setoran, 1 truk miras, dan 2 distributor rokok ilegal. Mereka dibegal oleh orang tak dikenal. Suasana di markas Bang Jago mulai panas. Ini sabotase, Bang. Roni membanting meja. Kita diserang. Bang Jago yang biasanya tenang, kini berdiri dan menghantam dinding dengan tinjunya. Cari siapa dalangnya. Jangan bilang polisi. Polisi makan dari uang kita. Kalau bukan polisi, berarti militer. Tapi bukan resmi. Gerakan bayangan. Kalau begitu, mainkan taktik lama. Teror. Bunuh 1-2 orang, biar mereka tahu siapa raja di pasar ini. Malam harinya, 2 orang tak dikenal merangsek masuk ke rumah Mak Marni, nenek penjual kerupuk yang beberapa hari lalu dipermalukan di depan umum. Mereka mengacak-acak isi rumah, mencoret dinding dengan cat merah. Jangan sok jagoan, preman lebih dulu lahir. Mak Marni hanya bisa menangis sambil memeluk Al-Quran. Tapi ia tak tahu, di kejauhan, Marwoto, agen Holid, sudah merekam dan mengirimkan data kepada tim. Besok paginya, Jakarta gempar. Potongan video kekerasan preman, penyerangan rumah warga, dan teror coretan dinding menyebar luas di media sosial. Tapi kali ini, netizen tak tinggal diam. Mereka mulai geram. Sampai kapan pasar dikuasai ormas preman? Gubernur, di mana kamu? Rakyat disiksa tiap hari. Kami butuh tentara, bukan aparat pura-pura. Beberapa akun anonim bahkan membocorkan dokumen internal Gribi Berjaya. Diduga berasal dari sistem yang dibobol oleh tim Holid. Di tengah kerusuhan informasi itu, Row berkumpul bersama tim di markas rahasia. Fase 2 berhasil. Sekarang kita bersiap masuk ke fase 3, katanya. Fase 3 itu apa, Komandan? Tanya Marwoto. Holid menatap mereka satu persatu. Penyerangan terbuka, tapi tetap tanpa seragam, tanpa nama. Kita jadi bayangan. Tapi kali ini, bayangan yang mencabut akar kekuasaan Bang Jago. Tim mengangguk. Tak ada rasa takut di mata mereka. Hanya semangat yang menyala. Dan malam itu, di langit Jakarta yang kelam, ratusan kertas bertuliskan satu kalimat bertebaran tertiup angin. Kami rakyat. Kami tidak takut lagi. Langit Jakarta masih gelap saat 2 motor tanpa plat nomor melaju pelan di lorong sempit belakang pasar Tanah Abang.
Mereka berhenti di dekat pos jaga semi permanen milik Gribi Berjaya yang dijaga 3 anggota ormas muda dengan tato menyeruak dari lengan mereka. Tanpa banyak bicara, pengendara pertama melempar sebuah botol molotov ke arah pos. Boom! Api langsung melalap gubuk kayu, mengejutkan para penjaga. Mereka panik, berlari ke sana-sini sambil berteriak. Sementara itu, kedua motor lenyap dalam kegelapan. Di salah satu dinding lorong, ada tulisan besar dalam cat putih. Preman bakar masa lalu. Kami membakar balik kalian. Pagi harinya, suasana di markas Gribi Berjaya makin tegang. Roni menggebrak meja di depan puluhan anggota. Enggak bisa begini terus. Udah 3 pos kita dibakar, uang setor hilang. Orang-orang takut setor sekarang. Bang Jago duduk di pojok ruangan, termenung. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena terlalu banyak menyimpan amarah. Kita lawan api pakai api, katanya pelan. Tapi bukan api kecil. Kita kirim pesan ke mereka. Roni mengangguk. Siapa target? Bang Jago menunjuk nama di daftar. Mak Marni, si tua bangka yang dulu melawan Mahendra. Kita bunuh yang paling lemah, biar yang kuat takut. Roni sempat ragu. Bang, dia cuma nenek. Justru itu, kalau nenek aja bisa kita sikat, siapa yang mau coba jadi pahlawan? Sementara itu, Letko Khalid Sayyaf menerima kabar tersebut dari pengintai lapangan. Mereka mau serang Mak Marni malam ini, Komandan, ujar Marwoto dengan wajah serius. Khalid mengangguk. Matanya menatap tajam ke layar peta pasar. Bukan hanya Mak Marni yang kita lindungi malam ini. Kita kirim umpan. Siap. Malam menjelang. Mak Marni duduk di dalam rumah sederhananya. Dikelilingi barang-barang tua dan beberapa kaleng kerupuk yang belum terjual. Di luar, bayangan 2 orang mendekat perlahan. Mereka mengenakan jaket Gribi Berjaya dan membawa besi panjang. Saat mereka membuka pagar bambu kecil, tiba-tiba 2 pria bersenjata stun gun melompat dari atap dan menjatuhkan mereka dalam sekejap. Tubuh kedua penyerang itu tersungkur ke tanah, menggeliat. Salah satu dari mereka ternyata anggota Gribi senior bernama Jangkong. Jangan dibunuh, kata Khalid yang muncul dari balik rumah. Wajahnya dingin. Kita kirim mereka kembali. Tapi kali ini dengan pesan yang lebih keras. Keesokan paginya, di depan pintu markas Gribi Berjaya ditemukan 2 tubuh terikat di kursi dengan mulut disumpal kain. Di dada mereka tergantung tulisan. Kami menyerang Mak Marni. Tapi kami gagal. Dan kami tahu ini baru awal. Ormas gempar. Siapa pelakunya? Siapa pengkhianatnya? Bang Jago mengamuk. Jangan-jangan ada yang bocorin rencana kita, kata Roni curiga. Bang Jago menatap semua anak buahnya. Kita bersih-bersih. Mulai malam ini semua komunikasi pakai kode. Siapapun yang ketahuan main 2 kaki langsung hilang. Di markas rahasia Khalid, mereka tengah menyusun strategi lanjutan. Bang Jago makin brutal. Tapi dia panik, kata Sarah. Dia tidak tahu siapa kita. Itu senjata kita. Tapi kita juga butuh informasi lebih dalam, ujar Khalid. Marwoto menyela. Komandan, ada 1 orang dalam Gribi yang mungkin bisa kita tarik. Namanya Brendan. Dulu dia mantan marinir. Sekarang cuma jadi anak buah Roni. Saya dengar dia mulai ragu dengan tindakan mereka. Khalid berpikir sejenak. Kontak dia, tapi jangan lewat kamu. Kirim orang baru, seseorang yang belum dikenal Gribi. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil dekat jembatan, Brendan duduk sendiri. Wajahnya lelah. Di depannya, seorang pemuda dengan tas ransel duduk. Kopi hitamnya, Bang, tanya pemuda itu. Brendan hanya mengangguk. Beberapa menit berlalu dalam diam. Kami tahu Bang Jago makin gila. Kami tahu kamu pernah pakai baret merah. Darahmu bukan darah preman. Kami bisa kasih jalan keluar. Brendan mendongak. Matanya berkaca-kaca. Saya enggak tahan lihat warga ditindas. Tapi saya enggak bisa sembarangan keluar.
Mereka bisa cari anak saya. Kami lindungi anakmu. Tapi kamu harus bantu kami. Kirim informasi, lokasi senjata, jadwal pergerakan. Kita hancurkan Gribi dari dalam. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Gribi Berjaya. 2 gudang senjata mereka terbakar habis. 1 truk logistik meledak saat sedang parkir. Informasi dari Brandon terbukti sangat akurat. Bang Jago tahu ada tikus di dalam rumahnya. Tapi dia tak tahu siapa. Paranoia mulai menyelimuti markas mereka. Di sisi lain kota, Letkol Khalid dan timnya semakin yakin serangan besar akan segera dilakukan. Komandan, kata Marwoto malam itu, masyarakat sudah mulai berani bicara. Ada yang kirim video wajah Mahendra, Roni, dan Bang Jago ke media sosial. Beberapa LSM mulai bergerak. Khalid tersenyum tipis. Tekanan publik adalah senjata paling tajam. Kita hanya perlu satu momentum. Dan kapan itu akan datang? Segera setelah kita bersihkan satu titik vital mereka. Malam itu, pasukan bayangan Khalid menyergap rumah judi terbesar milik Gribi di lantai 5 pasar Blok G. Tapi yang mereka temukan bukan hanya meja judi dan tumpukan uang. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dokumen transaksi antara Gribi Berjaya dan beberapa oknum aparat. Lihat ini, Komandan, ujar Sarah sambil menunjukkan dokumen ke Khalid. Khalid membaca pelan. Dana keamanan bulanan diberikan ke Letnan Kolonel. Ia terdiam. Wajahnya berubah tegang. Komandan, tanya Marwoto. Khalid menatap mereka. Kita tidak hanya melawan preman. Kita melawan pengkhianat berseragam. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Khalid Sayaf memandangi dokumen di tangannya sambil duduk di pos rahasia mereka jauh dari keramaian Tanah Abang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bukan karena takut pada musuh di luar, tapi karena musuh sesungguhnya ada di dalam. Nama yang tercetak di lembar fotokopi itu membuat hatinya bergetar. Letkol Torik, Kodim 0511, Jakarta Pusat. Torik, seniornya saat di Akmil. Orang yang dulu mengajarinya disiplin. Orang yang dia anggap panutan. Kini tercatat menerima dana dari Ormas Gribi Berjaya. Tidak mungkin, bisik Void. Tapi buktinya terlalu jelas. Transfer rutin, laporan bulanan, tanda tangan elektronik yang cocok dengan arsip. Komandan, Sarah masuk pelan. Kami sudah verifikasi 3 kali. Semua data itu benar. Khalid menutup map dan menghela napas dalam. Berarti kita tak bisa hanya berperang di luar. Ada front yang harus kita bersihkan dari dalam. Sementara itu, di markas Gribi Berjaya, Bang Jago menerima kabar dari informan rahasianya. Seorang bintara aktif berpangkat Sersan Mayor. Bang, hati-hati. Khalid tahu soal dokumen. Dia pegang data lengkap. Bang Jago melempar gelas ke dinding. Kenapa bisa bocor? Bukankah yang jagain itu orang kalian juga? Sersan itu menunduk. Ada yang mengkhianat dari dalam, Bang. Tapi tenang, Torik belum mau bergerak. Dia minta waktu. Waktu? Kita butuh perlindungan sekarang, bukan nanti. Bang Jago mencengkeram keras si Sersan. Kalau Torik goyah, kita semua bisa habis. Kasih tahu dia. Saya pegang bukti rekaman transaksi. Sekali dia aneh-aneh, saya sebar. Khalid tahu tindakan ceroboh bisa merusak seluruh misi. Maka ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Letkol Torik. Ia mengenakan pakaian sipil dan datang tanpa pengawalan, menyelinap masuk ke kompleks perumahan perwira di Kemayoran. Torik menerima dengan senyum diplomatis. Ah, Khalid, lama tak jumpa. Khalid tidak membalas senyum itu. Ia duduk, membuka map, dan mengeluarkan dokumen. Langsung saja. Saya tahu, Bang. Saya tahu semuanya. Senyum Torik perlahan memudar. Ia menatap isi map lalu menatap Khalid. Kau tak seharusnya mencampuri urusan dalam kota. Ini bukan medan perang. Ini politik. Bukan, Bang.
Ini bukan politik. Ini pengkhianatan. Torik tertawa hambar. Kau masih idealis rupanya. Dunia ini abu-abu, solid. Tak semua bisa hitam putih. Kau pikir Gribi berdiri tanpa restu siapapun? Mereka alat. Kita biarkan mereka beroperasi supaya daerah tenang. Kau pikir kami bisa awasi satu pasar sebesar Tanah Abang tanpa bantuan mereka? Khalid menatapnya tajam. Dan berapa banyak darah warga yang tertumpah supaya daerah itu tenang? Berapa ibu yang dipukuli? Berapa anak kehilangan bapaknya? Itu harga damai kalian. Torik berdiri. Kalau kau sebarkan ini, bukan hanya aku yang jatuh. Kau juga akan ikut terkubur. Khalid berdiri juga, mendekat. Saya tidak takut jatuh. Saya takut kalau saya diam, anak saya kelak harus berlutut pada preman. Torik menatap tajam, tapi Khalid sudah berbalik pergi. Setelah pertemuan itu, Khalid langsung menggelar rapat dengan tim intinya. Mulai sekarang kita abaikan jalur resmi. Torik bisa sabotase kapan saja. Kita main gerilya, kita main cepat. Kita ledakkan sarang Gribi sebelum mereka sadar sedang dikepung. Sarah mengangguk. Kami sudah kantongi jadwal pertemuan Roni dan Mahendra malam Sabtu. Lokasinya di gudang logistik. Blok K. Kalau kita tangkap mereka, struktur Gribi bisa lumpuh separuh. Bagus. Marwoto, koordinasi dengan Brimob. Tapi jangan lewat Kodim. Kita hanya kontak langsung ke Polda. Siap, Komandan. Hari Sabtu tiba, langit mendung menggelayut di atas blok K. Gudang itu tampak biasa saja dari luar. Tak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan, tapi di dalamnya 10 orang bersenjata berkumpul mengelilingi meja membicarakan logistik sabu-sabu yang akan dikirim melalui truk sayur. Mahendra memimpin rapat. Setelah ini kita angkut langsung ke Tanjung Priok. Jangan bocor. Roni was-was. Bang, kita yakin enggak diintai. Soalnya Jangkong yang disiksa waktu itu sempat bilang, katanya ada yang mata-matain kita dari dalam. Kalau ada mata-mata, dia udah mati sekarang. Tapi mereka tak tahu di seberang tembok puluhan personel bersenjata lengkap sudah menunggu aba-aba. Serbu, teriak Khalid melalui radio. Dor, doror, dorer. Pintu gudang jebol. Gas air mata diluncurkan. Mahendra dan Roni panik mencoba lari ke pintu belakang tapi dicegat Brimob yang sudah mengepung dari 4 arah. Satu persatu anggota Gribi berjaya ditangkap. Sebagian pasrah, sebagian melawan dan langsung dilumpuhkan. Roni ditarik dari balik peti kayu. Wajahnya babak belur. Sementara Mahendra diikat dengan borgol plastik. Mulutnya dipenuhi makian. Khalid berdiri di tengah gudang, menatap mereka satu persatu. Inilah akhir dari kekuasaan jalanan kalian. Kabar penangkapan Mahendra dan Roni tersebar cepat. Media memberitakan secara besar-besaran. LSM memuji keberanian aparat. Tapi di balik itu, Torik hanya duduk di ruangannya menatap layar televisi dengan wajah kosong. Ia tahu waktunya sudah habis. Malam itu ia mengirim surat pengunduran diri kepada Pangdam dan keesokan harinya ia tak pernah muncul lagi di kantornya. Sementara itu di pos rahasia, Khalid menyusun langkah terakhir. Bang Jago masih bebas, katanya pada Sarah dan Marwoto. Dan dia akan melakukan satu serangan balasan paling brutal karena itu satu-satunya hal yang dia tahu. Lalu apa rencana kita? Kita biarkan dia muncul. Sarah menatap tajam. Maksudnya jebakan. Bukan jebakan, jawab Khalid. Kita buka pintu perang terakhir. Kita bersihkan Tanah Abang sampai ke akarnya. Sabtu malam, Tanah Abang sepi. Petugas gabungan dari TNI dan Polri disiagakan di berbagai sudut pasar. Meski tanpa seragam lengkap, mereka menyamar sebagai pedagang, pemulung, bahkan pengamen. Semuanya menunggu satu nama muncul, Bang Jago. Setelah penangkapan Mahendra dan Roni, Gribi berjaya seolah lumpuh. Tapi Khalid tahu itu cuma permukaan. Bang Jago bukan tipe yang lari. Dia binatang luka, dan binatang luka tak menyerah.
Mereka menggigit balik. Di layar CCTV yang dipasang diam-diam oleh tim Intel, sebuah mobil pick-up memasuki kawasan Blok M Maha Abang. Di dalamnya 3 orang bertopi dan bermasker hitam duduk kaku. Di jok belakang satu koper besar. "Cek nomor plat," ujar Khalid berbicara pelan lewat radio B186 versi 3 Feki. "Plat palsu, Komandan," jawab Marwoto dari pos pantauan. "Mereka bawa bahan peledak," gumam Sarah sambil menatap layar drone kecil yang mengintai dari atas. "Biarkan mereka masuk lebih dalam," perintah Khalid. "Kita tangkap setelah mereka buka isi koper. Kita butuh bukti kuat." Sementara itu, Bang Jago duduk di sebuah warung kopi tua. Hanya 2 blok dari lokasi. Ia menyamar. Tak lagi mengenakan jaket loreng atau kalung tengkorak. Namun, auranya tetap menakutkan. Di hadapannya duduk 2 anak muda kurir narkoba yang dipaksa menjadi martir misi balas dendam. Bom itu akan mengguncang pasar dan membuat semua orang takut lagi pada Gribi. "Biar mereka tahu kita belum mati," kata Bang Jago pelan. Namun, salah satu kurir gemetar. "Bang, kalau polisi nangkap kita," Bang Jago menatap tajam. "Kalian enggak akan ditangkap. Kalian akan jadi legenda." Ia lalu menyodorkan 2 pil kecil. "Makan ini biar tenang." Mereka pun menelan pil itu. Tak tahu kalau itu campuran sabu dan tramadol. "Sekarang pergi. Tugas kalian membuat sejarah," kata Bang Jago sambil berdiri dan berjalan menjauh dalam gelap. Khalid dan tim sudah bersiap. Drone memperlihatkan para pelaku mulai membuka koper dan menyiapkan detonator. Siaga 1. Tim Alpha dan Bravo dekati diam-diam. 3 tim menyusup dari arah yang berbeda. Denting langkah mereka nyaris tak terdengar di antara tumpukan kain dan kardus pasar. Marwoto, nonaktifkan sinyal detonator. Sinyal blokir aktif. Sekarang, di detik berikutnya, pria bertopi itu menatap detonatornya. Lampu merah berkedip cepat. Gagal nyala, bang. Saat itu juga Khalid melompat keluar dari balik kontainer kain. Tangan ke atas, jangan gerak. Para pelaku panik. Salah satunya mencoba kabur. Tapi Sarah menembak lututnya dengan peluru karet. Ia jatuh menjerit. "Koper diamankan," teriak salah satu anggota Brimob. Ledakan gagal terjadi. Tapi ini bukan akhir. Beberapa menit kemudian, laporan dari warga muncul. Markas Gribi di Jalan Sabeni terbakar. Kirim tim pemadam dan ambulans. Mereka mulai bakar jejak. Tapi bukan cuma membakar markas. Gribi mulai menyerang balik dengan brutal. Di dekat pasar Jembatan 5, 4 pemuda bersenjata samurai menyerbu toko sembako milik keturunan Tionghoa. Mereka merampok dan menghajar penjaga toko. Di stasiun Tanah Abang, sekelompok anggota Gribi menyerang pos satpam dan membakar motor warga. "Gribi mulai teror warga sipil," ujar Sarah dengan nada panik. "Mereka tak peduli lagi pada citra." Khalid menggertakkan gigi. "Ini saatnya operasi berskala penuh. Kita sapu habis." Pukul 22 waktu Indonesia Barat, operasi pembersihan dimulai. Brimob, TNI, dan Satuan Khusus Anti-Teror mengepung 8 titik rawan. Setiap gang sempit disisir, setiap toko kosong diperiksa. Tak ada lagi negosiasi. Yang melawan dilumpuhkan. Bang Jago sendiri terlihat terakhir di Jalan KH Mas Mansur mengendarai motor ninja warna hitam. Ia mencoba kabur menuju Tomang. Target terdeteksi. Arah ke barat daya. "Perlu izin tembak ban," ujar Marwoto lewat radio. "Izin diberikan. Hentikan dia dengan cara apapun." Brakeh. Ban belakang motor Bang Jago meledak dihantam peluru. Ia terpelanting ke trotoar, berguling hingga menabrak tiang listrik. Tapi sebelum tim sampai, ia menghilang di lorong sempit. "Dia belum tertangkap," ujar Sarah. "Tapi dia sudah terluka. Kita cuma butuh waktu." Subuh menyingsing, kota kembali tenang. Meski aroma gas dan sisa bakaran masih mengudara, Khalid duduk di pinggir jalan, masih mengenakan rompi anti peluru.
Matanya merah, namun tatapannya penuh tekad. Mereka bisa membakar kota, katanya pada Marwoto. Tapi mereka tak bisa membakar harapan. Di tempat lain, Bang Jago bersembunyi di rumah kumuh dekat rel kereta. Lengannya luka. Ia ditemani satu orang, Kompol Gatot, polisi senior yang sejak awal ternyata membocorkan informasi ke pihak Gribi. Semua hancur, Pak. Semua anak buah saya ditangkap. Kompol Gatot hanya menatap langit-langit. Ada satu jalan terakhir, katanya lirih. Kita tangkap Khalid. Habisi dia dan semua akan tenang kembali. Bang Jago menatapnya dengan tatapan haus darah. Kita mulai perburuan. Dini hari itu dingin. Kabut tipis menyelimuti markas sementara pasukan gabungan TNI, Polri di kawasan Petamburan. Di ruang intelijen kecil, Mayor Khalid duduk memandangi peta digital yang terpampang di layar besar. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Kantuk tak bisa singgah malam itu. Ia tahu operasi pembersihan belum selesai. Bang Jago masih hidup, dan dia pasti akan balas, gumamnya. Di sisi lain meja, Letda Sarah menatap layar laptopnya. Kami tangkap 18 orang anak buah Gribi semalam, termasuk 3 yang terlibat penyelundupan senjata dari Lampung. Tapi tidak ada yang tahu lokasi pasti Bang Jago. Khalid berdiri, tatapannya kosong namun tajam. Kita bukan cuma cari dia, kita kejar siapa yang membeking. Gribi terlalu berani kalau tak ada yang lindungi dari dalam. Sarah mengangguk, lalu menyerahkan sebuah foto. Data baru dari penyadapan. Ada nama Kompol Gatot, senior di Polres Jakarta Barat. Diduga jadi mata-mata Gribi sejak 2 tahun lalu. Khalid memandang tajam. Kompol Gatot. Pantas mereka tahu pergerakan kita selama ini. Dan bukan itu saja, tambah Sarah. Dugaan kita, ia berada di tempat persembunyian Bang Jago sekarang. Sementara itu, di sebuah rumah tua pinggir rel kawasan Cengkareng, Bang Jago sedang memulihkan luka di bahunya. Tangannya bergetar saat mengikat perban dengan sobekan kain. Kompol Gatot menatapnya dari kursi reot. Waktu kita enggak banyak. Semakin lama bersembunyi, makin sempit ruang gerak. Kita habisi Khalid sekarang atau selamanya jadi buronan. Bang Jago mendengus. Dia terlalu licin. Kau pernah bilang, satu-satunya cara menghabisi ular adalah dengan menghancurkan kepalanya. Kepala mereka itu Khalid, kata Radia sambil meletakkan sebuah rifle khusus dengan teleskop jarak jauh di atas meja. Bang Jago memandang senapan itu. Matanya menyala. Beri aku 1 malam. Aku akan kirim pesannya ke dunia. Malam itu, acara peringatan Hari Bayangkara digelar di halaman kantor polisi sektor Tanah Abang. Acara berlangsung sederhana tapi penuh penghargaan. Warga sipil yang berjasa dilibatkan. Khalid hadir bersama timnya. Tak jauh dari situ, di atap gedung 5 lantai, Bang Jago merebahkan tubuh. Riflenya siap. Ia mengatur napas sambil memandang lewat teleskop. Sasaran, Mayor Khalid. Jarak, 370 meter. Ia menekan pelatuk perlahan. Tapi sebelum tembakan dilepaskan, jangan bergerak. Suara keras membuyarkan fokusnya. Ia menoleh dan mendapati Marwoto menodongkan pistol dari belakang. Selesai sudah, Jago. Namun Bang Jago bukan orang biasa. Dalam sepersekian detik, ia mengguling ke samping, menarik pistol kecil dari pergelangan kaki, dan menembak acak. Marwoto terluka di bahu. Bang Jago melompat dari atap ke balkon lantai bawah dan kabur. Alarm dibunyikan. Pasukan langsung mengepung gedung. Sarah, yang sedang menemani Khalid, langsung menerima laporan via radio. Komandan, penembak di atap itu Bang Jago. Khalid langsung menoleh. Tangkap hidup-hidup. Kejar-kejaran pun terjadi di lorong sempit Tanah Abang. Bang Jago berlari di antara tumpukan karung dan sampah hingga akhirnya masuk ke gudang tua. Di sana, Kompol Gatot sudah menunggu dengan mobil. Terlambat, teriak Bang Jago. Kita bisa lolos lewat jalur tikus ke belakang. Ayo.
Namun sebelum pintu mobil ditutup, suara keras menghentikan mereka. "Jatuhkan senjatamu, Gatot." Khalid berdiri tegak. Senjata terangkat. Di sampingnya, Sarah dan 2 brimob bersiaga. Kompol Gatot tersenyum tipis. "Kau cepat sekali, Mayor." "Pengkhianat seperti kalian tak pernah punya cukup waktu," jawab Khalid tajam. Bang Jago mencoba kabur ke dalam gudang. Tapi Marwoto menendang pintu dari arah lain, membuatnya tersungkur. Seketika, senjata diarahkan ke wajahnya. "Habisi aku sekarang kalau berani," geram Bang Jago. Tapi Khalid hanya menatapnya dingin. "Tak semudah itu. Kau akan bicara di pengadilan." Pagi harinya, berita tersebar ke seluruh Indonesia. Bang Jago ditangkap hidup-hidup. Backing polisi juga ditahan. Warga Tanah Abang turun ke jalan. Mereka menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Neraka yang selama ini membakar kehidupan mereka perlahan padam. Di tengah kerumunan, Khalid berdiri bersama anak-anak kecil yang dulu jadi korban pemalakan dan kekerasan Gribi. "Kalian bebas sekarang," katanya sambil mengusap kepala salah satu anak. Anak itu tersenyum kecil. "Terima kasih, Om Tentara." Tapi perang belum selesai. Di layar komputer milik Leda, Sarah muncul rekaman baru dari intel di daerah lain. Masih banyak cabang Gribi yang belum tersentuh. Masih ada preman berbaju ormas yang menunggu giliran bangkit. Dan di tengah semua itu, Khalid menatap jauh ke arah utara. "Tanah Abang sudah bersih. Sekarang kita bersiap untuk yang berikutnya." Setelah penangkapan Bang Jago dan Kompol Gatot, suasana di Tanah Abang mulai berangsur tenang. Tapi bagi Mayor Khalid Sayaf, itu hanya kemenangan sementara. Informasi terbaru dari intelijen mengungkap bahwa cabang Gribi berjaya di wilayah Jakarta Selatan mulai menggalang kekuatan kembali. Mereka tidak tinggal diam. Pagi itu, Khalid dan Leda Sarah duduk bersama di ruang briefing markas Polres Jakarta Selatan. Di meja terpampang peta wilayah dengan sejumlah titik merah yang menandai lokasi aktivitas preman dan geng ormas Gribi. "Kita dapat laporan aktivitas pengumpulan senjata di wilayah Kebayoran Lama dan Jagakarsa," ujar Sarah sambil menunjuk peta. "Mereka sedang mencoba menguatkan posisi." Khalid menghela napas panjang. Kalau mereka berhasil mengkonsolidasikan diri, bisa-bisa operasi kita di Tanah Abang sia-sia. Di luar, cuaca panas mulai membakar jalanan Jakarta. Suara klakson kendaraan bersahutan. Namun suasana mencekam tetap terasa bagi warga sekitar yang dulu menjadi korban penganiayaan preman. Di sebuah warung kecil di pinggir Jalan Ampera, seorang pria berkepala plontos dan bertato ular melingkar di lengan kanan sedang berbicara serius dengan beberapa pria bertato lain. "Kita harus bangkit lagi. Tanah Abang sudah hilang, tapi Jakarta Selatan masih milik kita. Kita harus perkuat basis di sini," ujar pria itu, yang ternyata adalah pimpinan cabang Gribi Berjaya Selatan dengan nama samaran Ular Kobra. "Saya sudah koordinasi dengan beberapa preman dan jaringan politik di sini. Uang masih mengalir, senjata siap, lanjut Ular Kobra. Ini perang dan kita harus menyiapkan strategi yang lebih rapi." Sementara itu, di markas gabungan TNI Polri, Khalid memanggil Komandan Kopassus Letnan Kolonel Sutioso. "Kami butuh operasi cepat dan tepat. Cabang Selatan ini lebih berbahaya. Mereka punya jaringan kuat dan dukungan dari beberapa oknum pejabat," kata Khalid. Adi mengangguk serius. "Saya sudah menyiapkan tim elit. Operasi senyap akan kita mulai dalam 48 jam. Khalid mengangguk. "Mantap, kita tidak boleh memberikan ruang sedikit pun untuk mereka." Malamnya, di sebuah gudang tua di Kebayoran Lama, para anggota Gribi Berjaya tengah mengumpulkan amunisi dan senjata. Suasana tegang, tapi semangat mereka berkobar. Ular Kobra berdiri di depan memberikan motivasi. "Kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai Jakarta Selatan. Mereka pikir dengan menangkap Bang Jago, kami akan menyerah. Salah besar." Seorang anggota muda bertanya, "Apa strategi kita selanjutnya, Pak?"
Ular kobra tersenyum sinis. Kita akan serang balik. Target utama, titik-titik strategis kepolisian dan aparat keamanan. Kita buat mereka takut. Di hari-hari berikutnya, operasi gabungan TNI Polri yang dipimpin Khalid dan Hadi bergerak cepat. Penyelidikan mendalam dilakukan ke titik-titik rawan. Namun ular kobra juga tidak tinggal diam. Serangkaian serangan dan intimidasi mulai muncul di kawasan pasar tradisional dan perumahan warga. Beberapa anggota polisi dan tentara menjadi sasaran intimidasi. Bahkan, upaya pembunuhan gagal beberapa kali terjadi. Pada suatu malam, Khalid menerima pesan misterius. Sebuah video rekaman yang menunjukkan rumah salah satu anggota timnya sedang disatroni oleh preman bertopeng. Khalid memutar video itu berulang-ulang. Hatinya mencelos. Kita harus hentikan mereka sebelum terlambat, ucapnya dengan suara serak. Hari berikutnya, Khalid dan Hadi menyusun rencana operasi besar-besaran untuk menumpas cabang Gribi Berjaya Selatan. Mereka mengerahkan kekuatan penuh dengan dukungan intelijen dan teknologi canggih. Warga sekitar pun mulai merasakan ketegangan. Namun mereka berharap bahwa operasi ini akan membawa kedamaian yang lebih abadi. Di balik semua itu, ular kobra menatap peta dengan penuh perhitungan. Ini bukan hanya perang fisik. Kita harus perang psikologis. Mereka harus tahu Gribi Berjaya tidak mudah dihancurkan. Udara pagi Jakarta terasa lebih segar hari itu. Tapi ketegangan tetap menggelayuti kawasan Kebayoran Lama dan Jagakarsa. Pasukan gabungan TNI Polri sudah bersiaga penuh untuk operasi yang bakal jadi penentuan. Mayor Khalid Sayyaf berdiri di depan barisan pasukannya. Matanya tajam memandang ke arah medan operasi. Ini adalah saatnya kita akhiri semua ini. Suaranya tegas, menggema di tengah pagi. Premanisme dan teror Gribi Berjaya harus lenyap dari Jakarta untuk keamanan rakyat dan masa depan negeri ini. Operasi dimulai dengan serangan terkoordinasi. Tim Kopassus memasuki gudang-gudang persembunyian, menyergap markas-markas rahasia. Anggota polisi melakukan penggerebekan ke tempat-tempat transaksi gelap, menahan preman, dan menyita senjata ilegal. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Preman-preman Gribi yang tersudut melawan dengan brutal. Namun, keberanian dan disiplin pasukan gabungan membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, kelompok ini terdesak. Di tengah kekacauan itu, ular kobra mencoba melarikan diri dari markas pusatnya. Tapi Khalid dan tim sudah menutup semua jalan keluar. Pertemuan terakhir terjadi di sebuah gang sempit. Khalid dan ular kobra saling berhadapan, tatapan penuh kebencian dan dendam. Ini sudah berakhir, ular kobra, kata Khalid dingin. Kalian tidak akan menguasai Jakarta lagi. Ular kobra tertawa sinis. Kalian kira dengan menjebloskan aku ke penjara, Gribi Berjaya akan mati? Salah besar. Khalid tak ambil pusing. Dalam sekejap, ular kobra dilumpuhkan dan diborgol. Setelah operasi usai, ribuan preman dan anggota Gribi Berjaya ditangkap dan diadili sesuai hukum. Keberanian TNI Polri mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Di jalanan, warga mengibarkan spanduk bertuliskan, "Terima kasih TNI Polri, Jakarta aman kembali," dan mereka bersorak merayakan kebebasan dari teror preman. Pak Zarkoni dan Bu Fatimah pun akhirnya bisa kembali hidup tenang setelah luka fisik dan batin mulai sembuh. Di rumah sakit, Khalid Sayyaf berdiri di samping ranjang ayahnya, memegang tangan yang dulu dipukul dan dijambak preman tak berperi kemanusiaan. "Pak, saya berjanji tidak akan pernah membiarkan ada yang menyakiti bapak dan ibu lagi," ucap Khalid penuh haru. Pak Zarkoni hanya tersenyum lemah, penuh kebanggaan terhadap anaknya yang menjadi pelindung kota. Kisah perjuangan itu menjadi legenda di Jakarta, bahwa dengan keberanian, persatuan, dan hukum yang tegas, kejahatan sekalipun sebesar 20.000 anggota preman bisa ditaklukkan. Mayor Khalid Sayyaf bersama pasukan Kopassus dan Polri membuktikan bahwa keadilan tidak bisa ditawar. Terima kasih telah menyaksikan kisah brutal Bang Jago, preman pasar Tanah Abang sampai akhir. Jangan lupa komen,
like, share, dan subscribe channel Sebaris Kisah.